Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys dan salam dua pedal and welcome back to my channel. Kali ini gue akan berbagi video tentang sepeda gue. Kebetulan banget ini sepeda gue mungkin rakitan yang paling mahal yang gue punya saat ini. Frame-nya menggunakan frame Epsilon T5, tapi gue beli semuanya terpisah. Termasuk nanti kita akan lihat spare part yang digunakan sepeda gue atau sepeda rakitan gue ini. Ini menggunakan spare part apa aja sehingga harganya lumayan mahal kalau menurut gue sih ya. Karena memang sebelumnya kan gue banyak pakai hardtail, terus pakai softtailnya yaitu Trail Ricochet T140. Nah, beberapa spare partnya emang masih gue pakai di sini, tapi ada juga yang sudah gue ganti spare partnya. Oke guys, itu aja pembukaan dari gue. Kita akan langsung review part yang dipakai sama si frame Epsilon T5 gue ini. Dan menurut kalian gimana? Apakah recommended atau enggak? Kalau menurut gue, dari spare part yang gue pakai ini udah lumayan enak banget. Yang pertama dari free hubnya udah launcher banget. Terus gue rasa udah mumpuni banget kalau misalkan kita masuk ke track. Jadi guys, itu aja pembukaannya. Kita akan langsung cek spare part yang dipakai si United Epsilon T5 ini. Nah guys, kita review dari bagian depan dulu, yaitu di bagian handlebar atau di bagian kokpitnya. Jadi di bagian kokpit ini, di sini gua menggunakan handlebar dari Entity Sport, di mana Entity Sport ini sekitaran panjangnya 760 mm atau 76 cm. Untuk remnya atau brake-nya gua menggunakan hand lever dari Shimano Deore M4100. Jadi ini udah lumayan pakem banget. Terus menggunakan shifter dari Shimano SLX. Nah, untuk hand gripnya gue menggunakan hand grip double lock dari Nautilus. Dimana hand grip double lock ini menurut gue sih udah lumayan udah lumayan enak banget. Jadi ini gue pakai terus dari mulai Clovis sampai dengan Trail Ricochet, dan terakhir gue pakai juga di si United Epsilon T5 ini. Nah, untuk bagian stemnya di sini gua menggunakan stem dari Side. Ini stemnya Enduro Side. Seperti ini modelnya, dia sekitaran 35 mm. Jadi stem pendek. Nah, untuk di bagian headset unitnya di sini gua menggunakan headset dari RIS. Ini sudah bearing atas bawah. Ukurannya sekitaran 456 kalau tidak salah. Jadi menurut gua ini udah lumayan launcher banget. Oke guys, itu dia di bagian kokpit. Menurut kalian gimana nih bagian kokpitnya? Handlebarnya ini Rise, sekitaran Rise 20, ini punya Entity Sport. Udah lumayan nyaman banget. Ini juga dipakai di beberapa kali gua menggunakan Clovis, terus menggunakan si Trail Ricochet T140, dan terakhir gua tetap pakai di si United Epsilon T5. Ini klaimnya 31,8. Nah guys, dari bagian kokpit tadi kita masuk ke bagian fork. Dimana fork ini gua menggunakan fork dari Santur Ion T160. Ini gue pakai T160, sebelumnya gue pakai T140, terus gue ganti ke T160, dan juga diameter untuk stanchionnya ini juga lebih besar, menggunakan 35 mm. Terus dia udah ada fitur kompresi, dan juga ini udah Evo Boost. Sama sih sebelumnya juga gue pakai di XCR T140, tapi di si Ion Evo ini menurut gue dia lebih smooth dan lebih enak banget buat ngelibas makadam. Nah, ini juga sudah sama-sama TA Boost. Menurut gua ini udah lumayan enak banget. Fiturnya banyak, juga ada PCS. Ini udah bikin forknya lebih stabil, atau ketika kita riding ini lebih stabil. Dia juga sudah air, jadi lumayan cukup ringan. Nah guys, dari fork kita masuk ke bagian apa dulu nih? Kita masuk ke bagian frame-nya deh. Frame-nya ini gua beli sebetulnya frame-nya. Nah, jadi frame ini gue beli sebetulnya ini juga tanpa rear shock sebelumnya. Jadi ini frame Epsilon T5 keluaran mungkin 2019 kalau nggak salah, yang warnanya black semua. Sudah di cover beberapa menggunakan cover frame biar nggak mudah lecet. Terus ukurannya ukuran 16. Udah lumayan enak banget, dia udah punya linkage juga di belakang. Jadi kalau misalkan sebelumnya gue menggunakan si Trail Ricochet T140 itu mungkin karena rear shocknya DNM jadi agak bobbing dan kurang stabil. Nah ini di sini gue pasangin dengan rear shock RockShox Deluxe yang RT3.
Jadi fiturnya juga banyak, terus ribbonnya juga dapat banget. Kalau misalkan kalian lihat ribbonnya seperti ini. Nah, si Rockshox ini emang beda banget nih sama DNM karakternya. Jadi si Rockshox ini kalau memang dia untuk ribbon ya, bisa dilihat di sini ribbonnya kalau misalkan kita kencengin tuh bener-bener dia dapat kencang banget. Terus kalau misalkan kita pelanin ya dia ikut pelan ribbonnya. Nah, lebih lambat turun. Ini kita pelanin. Nah, dia pelan banget tuh turunnya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, lambat turun. Jadi fiturnya lumayan lengkap banget si Rockshox Deluxe RT3 ini. Ini juga sudah air, jadi udah lumayan recommended banget dan lebih stabil tentunya di jalan. Apa ya? Jadi kalau misalkan gua kendarain tuh kayak hardtail aja, jadi enak lah. Ketika kita masuk ke track juga dia nggak terlalu bobbing banget dan enak banget. Maksimal PSI-nya dia di sini tertera 325 maksimal PSI. Tapi gua pakai di berat badan gua ini, gua pakai settingan sekitaran 150 PSI. Nah guys, itu di bagian frame-nya. Jadi yang gue bilang tadi, frame-nya ada perbedaan nih. Ini hampir sama kayak Siskiyou T7, T8, D7 juga sudah ada linkage di belakangnya. Beda sama si Trail Ricochet memang nggak punya linkage di belakang. Oh ya guys, ini tambahan. Jadi rear shock ini sebetulnya ukurannya 210 x 55 mm untuk panjang ETE-nya atau E to A-nya. Sebelumnya si frame ini menggunakan, kalau di speknya ya, atau di bawaan pabriknya itu menggunakan 200 kalau nggak salah ya, 200 mm. Nah ini gua ganti menjadi 210 mm 210 kali 55. Nah kalau dibilang ada kendala, nggak ada kendala selama gua pakai. Jadi gua pakein Rockshox 210 mm, ini nggak ada kendala. Terus kalau untuk riding juga masih cukup nyaman. Jadi buat kalian yang mau ganti atau mau upgrade rear shocknya menggunakan rear shock 210 ini aman banget. Ini udah gua pakai dan menggunakan forknya juga kan. Ini forknya sebelumnya kan pakai Rockshox Reba T150, ini menggunakan T160 juga aman. Nah guys, itu dia di bagian frame. Kita lanjut ke bagian spare part lainnya, yaitu mulai dari wheelset dan gear setnya. Kita mulai dari wheelset dulu, atau di bagian wheelset terlebih dahulu. Nah, kita lanjut guys ke bagian wheelset. Ini wheelsetnya yang belakang aja ya. Jadi di bagian belakang ini wheelsetnya. Nah, kalau kalian lihat bannya, gua menggunakan ban Schwalbe Hansdampf. Ini ukurannya 275 x 235. Ini juga bawaan dari si Trail Ricochet T140. Ini bannya udah gua pakai kemana-mana, udah gua pakai ke KTH. Menurut gua ini masih enak banget, terus stabil, nggak geol-geol kayak merek sebelah. Jadi gue tetap pakai Hansdampf di si Epsilon T5 ini. Terus di sini spokes dan atau jari-jari sama rimsnya ini juga sama, gue masih menggunakan bawaannya si Trail Ricochet T140. Nah, hub free hubnya gue menggunakan hub free hub daripada Novatec E-Factor, dimana Novatec E-Factor ini juga memang sebelumnya gue pakai di si Trail Ricochet T140, dan menurut gue sampai saat ini masih hub yang paling nyaman yang gue pakai, karena selain launcher, jangkriknya memang tidak terlalu rapat, jangkriknya tidak terlalu besar bunyinya, tapi dia rapat banget, terus yang pasti launcher banget. Nah, seperti ini guys. Gila, launcher banget sih kalau menurut gue. Jadi udah lumayan enak banget hub free hubnya, makanya ini nggak gue ganti. Ukurannya, untuk ukuran ini menggunakan 12 x 148 juga, yang depan juga 15 x 110 atau 15 x 110. Nah, untuk rotor kebetulan banget kita balik sepedanya. Rotor sendiri di sini gua menggunakan rotor daripada Promax, ini 180 belakang, depan juga 180. Ini bawaannya Trail Ricochet dua-duanya. Yang depan semua, tapi gue pindahin juga ke yang belakang. Nah, ini ada tambahan spacernya buat ninggin si brake-nya karena gue pakai rotor 180. Nah guys, itu dia di bagian wheel set dan juga rotor yang gue pakai. Jadi wheel setnya udah cukup nyaman, tapi rotornya gue upgrade di 180 biar lebih enak aja buat remnya.
Selanjutnya kita akan review di bagian gear set yang gue pakai. Tadi kan shifternya udah menggunakan SLX. Kita lanjut lihat gear set atau sprocket, RD, dan juga crank yang gue pakai. Nah guys, di bagian berikutnya kita akan cek speknya si RD sama sprocket dan juga crank yang gue pakai. Dimana RD-nya gue menggunakan Shimano XT M8000. Ini juga udah buat gue smooth banget. Jadi sebelumnya gue pakai di Clovis, terus dipakai di Trail Ricochet, dan terakhir nih gue masih pakai di si Epsilon settingan yang gue pakai sekarang. Untuk sprocketnya gue menggunakan sprocket dari Sunrise. Ini 1146T 11 speed. RD-nya tadi RD Shimano XT M8000, itu juga 11 speed. Dan untuk bagian crank di sini gue cranknya menggunakan crank dari Prowheel. Ini copotan dari Trail Vanquish 1 2021. Nah, pedalnya sendiri gue menggunakan pedal dari Rockbros. Ini pedal ini udah nemenin gue juga kemarin ke KTH. Ini masih cukup nyaman buat gue. Jadi Rockbros ini lumayan ngegrip banget di si sepatu, nggak licin. Jadi sampai saat ini ya gue pakai nih si Rockbros nilon ini. Oke guys, itu dia spare part yang gue pakai di si Epsilon T5 ini. Jadi memang sebagian ada yang menggunakan spare part dari Trail Ricochet yang gua cabut dan masih dipakai di sini, dan sebagian ada yang sudah diganti. Nah, kita coba riding menggunakan si Epsilon T5 ini. Nah guys, itu dia review si United Epsilon T5 rakitan gue ini. Jadi menurut kalian gimana nih dengan spare part yang gue pakai? Mulai dari cockpit sampai dengan wheel set atau gear set tadi. Menurut kalian gimana? Buat gue sih udah lumayan recommended banget. Total rakitannya hampir sampai 18 jutaan lah kalau nggak salah. Teman semua yang mau rakit sepeda, kuncinya jangan terlalu terburu-buru. Terus gunain spare part yang memang sudah sesuai keinginan kalian dan juga sudah sesuai dengan budget yang kalian punya. Mungkin itu aja guys review dari si United Epsilon T5 rakitan gua kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari referensi buat ngerakit United Epsilon T5 dengan menggunakan rear shock RockShox 210 dan juga menggunakan travel 160 untuk fork di bagian depan. Gua pakai Ion. Sepeda ini udah cukup nyaman banget dikendarai. Sekian video gua kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Thanks for watching. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Dan gue terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Oke guys, itu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya.